Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 duha. Bagus, masih semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar hari ini kita semuanya diberikan kelancaran dan juga keberkahan ilmu supaya bermanfaat. Silakan Ketua Kelas Ridwan untuk memimpin doa. Di tempat duduk yang gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, aku sudah rapi. Ya Romano ya Rohim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min. Ada jalan itu. Baik, alhamdulillah berdoa kita sudah. Sekali lagi mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan ya, kalian juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, biar lebih semangat lagi, kita sekarang menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ya, silakan berdiri semuanya biar semangat. Yang memimpin siapa? Ya, Ananda Putri. Lagunya adalah Halo Halo Bandung. Kemarin kita kan telah melaksanakan upacara peringatan Sumpah Pemuda ya. Nah, mudah-mudahan kalian juga para pemuda lebih semangat lagi. Yuk, semangat. Halo, halo Bandung, di kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Baik, berikutnya Bapak ingin mengecek dulu nih kehadiran kalian semuanya. Hari ini hadir semuanya tidak? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Ya, berarti semuanya diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita telah belajar ya tentang nilai-nilai pada Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut adalah merupakan nilai-nilai kebaikan yang harus kita jaga. Ibarat gini, kita punya bunga yang sangat bagus. Kira-kira kalian kalau tidak jaga takut rusak tidak? Takut kan? Takut ada yang ngambil, takut ada yang metik. Makanya harus dijaga. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai kebaikan. Harus kita jaga. Cara menjaganya bagaimana? Yaitu dengan diadakannya aturan atau norma. Tujuan yang pertama yang harus kalian capai adalah kalian nanti bisa menjelaskan pengertian norma dengan baik. Apa sih itu norma? Ya, nanti kita akan pelajari. Yang kedua, tujuan yang harus kalian capai yaitu harus bisa menyebutkan bentuk-bentuk norma dengan tepat. Nanti kan norma macam-macam nih, ya. Ada beberapa lah. Nanti kalian harus bisa memahaminya dan bisa menyebutkannya. Dan yang terakhir adalah nanti kalian harus bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk norma serta memberikan contoh secara konkret. Jadi contoh-contoh nyatanya norma itu seperti apa. Sambil boleh tepuk tangan lah. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan diputar-putar, pinggung digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Iya. Nah, berikutnya Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian.
Nah, pernah mendengar kata norma tidak? Pernah ya, pasti pernah. Norma itu apa? Waktu kalian di kelas 4, kelas 5 juga pernah belajar yang namanya norma. Apa yang dimaksud dengan norma? Ada yang tahu dulu tidak artinya apa? Aturan. Ya, norma itu adalah aturan. Nanti supaya lebih spesifik lagi, kita akan buka buku paketnya. Silakan buka buku paketnya. Kalian buka halaman 53. Di sana ada ayo membaca. Ada ya? Silakan dibuka dulu. Iya, silakan dibaca mulai sekarang. Ya, nanti dicari ya pengertian norma ada di sana nanti. Dibaca sambil ingat-ingat. Iya. Nanti silakan dicari ya pengertian normanya di sana ada. Berapa? Diingat. Perhatikan juga tanda bacanya ya, nggak terlalu cepat. Sudah ketemu pengertian norma? Sudah ada? Ada. Iya. Gimana semuanya sudah? Nah, sudah ketemu belum pengertian norma itu apa? Ada? Nah, coba kita bacakan sama-sama. Norma itu apa? Menurut kamus? Ya. Ya, ini adalah pengertian norma. Ya, diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh lihat ke sini semuanya. Ya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Jadi semuanya termasuk kita, ya, orang tua kalian di rumah, tetangga kalian, guru di sekolah, itu semuanya harus mematuhi yang namanya aturan atau norma. Siap patuh kepada aturan? Siap. Siap patuh kepada norma? Siap. Kan kalau dilihat dari pakaiannya, kalian semuanya sudah mematuhi ya. Sekarang hari Selasa pakaiannya merah putih. Berarti kalian sudah ada kesadaran ya dan tanggung jawab. Norma sendiri ini ada bentuk-bentuknya. Ya, ada beberapa jenis norma. Kita lihat. Yang pertama ada norma kesopanan. Penting tidak kesopanan? Ya. Yang kedua ada norma agama. Kalian punya agama? Punya. Agamanya apa? Islam. Selain Islam, coba Bapak mau tanya dulu. Agama selain Islam yang ada di Indonesia agama apa lagi? Kristen, Hindu, Buddha, bagi Katolik, Konghucu, dan beberapa kepercayaan. Ya, kita beruntung sebagai umat Muslim, ya, umat Islam. Sekarang negara Indonesia menjadi urutan kedua terbesar sebagai negara Muslim. Asalnya kita nomor berapa? Nomor 1, tergeser oleh negara Pakistan. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita berkembang lagi dan bisa menjadi negara Muslim terbesar sedunia. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah norma kesusilaan. Ini erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan teman kalian, laki-laki dan perempuan, dan banyak lagi. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang kalau kita tidak taat, kalau kita melanggar aturan, siap-siap saja nanti diberikan hukuman, baik pidana ataupun perdata. Ya. Nah, silakan dibaca dulu sebagai literasi kalian.
Nah, ini adalah dinamakan norma kesopanan. Nah, apalagi kita sebagai pelajar, ya, orang yang berpendidikan, yang namanya sopan santun itu harus dijaga, termasuk tata kramanya juga. Sumbernya dari mana ini? Tadi bersumbernya dari kebiasaan sehari-hari. Berikutnya ada contoh-contohnya. Norma kesopanan itu seperti apa saja? Nah, yang pertama adalah tata cara makan. Suka makan tidak? Udah makan belum? Oh, ada yang udah, yang belum. Nah, usahakan nanti sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Biar pas ke sini kalian sudah punya tenaga, ya. Nah, tata cara makan contohnya seperti apa? Kita mulai dengan mencuci tangan. Kemudian berdoa menggunakan tangan kanan. Tidak boleh berbicara. Terus apa lagi? Makanan harus dihabiskan. Sekali lagi, kalau mengambil porsi makan itu ya kita bisa mengukur diri aja lah, ya. Kalau makan kita sedikit jangan ngambil satu boboko, nanti akan bersisa, mubazir. Berikutnya yang kedua kita akan membahas yang namanya tentang norma agama. Mangga dibaca lagi, silakan pengertiannya. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa agama kita adalah agama Islam. Sumbernya kita menggunakan Al-Quran. Suka baca Al-Quran? Ya. Nah, Al-Quran itu isinya ini tadi. Ada yang merupakan anjuran. Ada juga yang merupakan perintah dan juga larangan. Anjuran contohnya, kita kalau punya uang harus berzakat, bersedekah. Kemudian perintah, contohnya apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat apa aja? Zuhur. Itu yang barusan sholat zuhur ada? Yang tadi sholat subuh ada? Ada. Ya, sholat subuh apalagi ya, harus lebih rajin, ya. Nah, kalau larangan tentu saja adalah tentang hal-hal yang tidak boleh dikerjakan. Baik, contohnya. Yang pertama, lebih baik memberi daripada menerima. Artinya kita harus berusaha selalu menjadi pemberi, bukan peminta. Penolong, bukan untuk ditolong. Ya, kita punya kelebihan harta nih, kita sumbang. Orang-orang yang kurang mampu. Kita punya teman gak pernah jajan karena gak dikasih uang oleh orang tuanya. Kita punya 10.000, kita kasihkan, mau 1.000, mau 2.000. Itu artinya saling berbagi, saling menyayangi. Yaitu norma kesusilaan. Silakan dibaca lagi dan diingat-ingat, dipahami. Nah, ini adalah norma kesusilaan, ya. Nah, berdasarkan kejujuran hati nurani. Contohnya untuk norma kesusilaan. Nah, yang pertama bisa dilihat jujur dalam segala tindakan. Kemudian peduli kepada penderitaan orang lain. Kemudian peduli kepada penderitaan orang lain. Misalkan ada teman kita yang sakit, ya kita mengumpulkan uang sumbangan, kemudian diberikan kepada teman kita yang sakit untuk membantu berobat. Yang terakhir adalah norma hukum. Ya kan dibaca lagi. Nah, ini adalah norma hukum. Kalau norma hukum ini jelas dibuatnya oleh pemerintah.
pemerintah. Caranya ya mereka melewati pemerintah dan DPR ya membentuk aturan-aturan untuk melindungi warga Indonesia. Yang melanggar bagaimana? Ya dikasih hukuman. Contohnya yang pertama norma hukum. Nah, ini dia menaati peraturan lalu lintas. Kalau kalian umurnya belum 17 tahun, belum punya SIM, jangan dulu mengendarai motor, apalagi mobil, apalagi pesawat terbang. Ya, jangan dulu, nunggu punya SIM dulu. SIM itu apa? Surat izin mengemudi. Ya, taat aturan. Kalau pakai motor harus pakai helm. Contoh yang kedua, nah, larangan melakukan tindak kejahatan, korupsi atau pelecehan. Nah, tindak kejahatan seperti apa? Misalkan mencuri atau melakukan penganiayaan, memukul orang lain yang tidak bersalah, membunuh, apalagi korupsi juga sama, tidak boleh. Ya, korupsi itu mengambil yang bukan haknya, harusnya diberikan kepada si A, diambil sama kita. Masih B boleh lah, masih B. Ya, kemudian pelecehan juga sama, ya pelecehan, pemerkosaan itu juga tidak boleh. Siap SD geng? Siap. Silakan berdiri. Kita tepuk wow sajalah, ya. Masih ingat tepuk wow? Ya, siap. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang yang besar. Siap. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan dulu buat kita. Nah, anak-anak, berikutnya adalah kita akan membentuk kelompok, ya, untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, kalian akan Bapak buat kelompok, ya. Ini kelompoknya udah kelihatan. Kemudian nanti diskusikan jawaban dari pertanyaan yang nanti Bapak kasihkan kepada kalian. Ingat, harus bekerja sama. Ya, jangan yang mengerjakan sendiri, jangan. Tapi harus semuanya bekerja. Silakan bagi-bagi. Misalkan ini mau mengerjakan nomor 1, yang ini mau nomor 2, yang ini nomor 3, dan seterusnya. Sehingga semuanya bekerja sama. Ya, berikutnya lagi, nanti setelah beres diskusi, kalian akan melakukan presentasi, yaitu membacakan hasil diskusi kalian kepada teman kalian. Nanti yang lain boleh menanggapi. Ya, misalkan jawabannya ini kurang tepat atau udah bagus juga boleh. Ya. Ya, baik, Bapak bagikan dulu aja. Silakan diisi hari tanggalnya, kemudian nama kelompoknya, kelompok apa. Tuliskan juga nama anggota kelompoknya yang hadir hari ini, ya. Silakan diisi. Ya, yang pertama silakan baca dulu petunjuk pengisiannya. Silakan boleh sambil mengisi, Bapak bacakan. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman sekelompokmu, kemudian presentasikan di depan kelas. Pertanyaan pertama, sebutkan contoh konkret bentuk-bentuk norma yang ada di lingkunganmu, yaitu yang ada di lingkungan kalian. Contoh nyatanya seperti apa? Silakan dicatat. Yang kedua, Anto adalah siswa kelas 6C di SD Sukahati. Setiap hari dia selalu mengendarai sepeda motor. Menurut pemahamanmu, apakah Anto melanggar norma? Coba jelaskan. Tapi Anto ini masih kelas 6, boleh atau tidak? Nah, silakan nanti dijawab. Yang nomor 3, di kelasmu ada siswa laki-laki yang suka jahil kepada siswa perempuan.
sehingga siswa perempuan merasa risih dan terganggu. Nah, menurutmu, apakah siswa laki-laki tersebut melanggar norma? Orang yang suka mengganggu nih, melanggar norma tidak? Ya. Kemudian, jika kamu melihat hal seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, silakan dikerjakan. Tadi udah Bapak jelaskan sebagian ya, silakan diingat-ingat lagi. Contohnya apa? Nanti tiap kelompok diwakili 2 orang aja ya, ketua sama sekretarisnya, untuk membacakan hasil presentasi atau hasil diskusi kalian. Ya, kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Bapak ya. Pertanyaannya kurang jelas atau ada hal lain yang pengen ditanyakan, boleh ditanyakan, jangan malu-malu ya. Yuk kita mulai saja dari yang sudah dulu. Kelompok bumi ya? Udah? Yuk kita tampilkan dulu hasil diskusi dari kelompok bumi, silakan. Silakan dibacakan dulu ya. Ucapkan assalamualaikum dulu. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bumi, anggota kelompok Putri, Salsa, Sofi, Nawal, Aulia. Jawaban. 1. Setiap malam orang dewasa bapak-bapak melaksanakan ronda, ada kegiatan Jumat bersih di masjid. 2. Menurut kelompok kami, Anto melanggar norma hukum karena belum punya SIM, jadi tidak boleh mengendarai motor. 3. Ya, siswa tersebut melanggar norma kesusilaan dan aturan sekolah. Jika saya melihatnya, saya akan menegurnya langsung dan bilang pada dia tidak boleh seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan ininya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok bumi. Ya, jawabannya tadi sudah sangat bagus sekali ya. Berikutnya, kelompok ini udah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Meteor, nama anggota kelompok Rama, Ridwan, Farel, Jamal, Ilham, Repal akan membacakan diskusi dari kelompok kami. 1. Norma kelompok harus berkata sopan santun kepada semua orang. Norma agama harus salat, ikut pengajian rutin, rajin sedekah. 2. Anto sudah melanggar norma hukum karena belum punya SIM tapi sudah membaca motor di jalan. Iya. 3. Siswa laki-laki sudah melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan. Harus dinasihati biar taubat, jika masih melakukannya lagi harus dilaporkan ke guru dan KS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan itunya, siswa. Iya. Ya, harus taubat katanya ya. Harus taubat, jangan suka mengganggu orang lain. Berikutnya, kelompok ini udah siap? Silakan ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya. Bagus sekali tadi ya. Silakan. Jadi kelompok yang ketiga. Bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari, anggota kelompok Pina, Risma, Ada, Nita akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban dari kami. 1. Norma agama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Untuk laki-laki mengaji tidak boleh menghina, tidak boleh memabukkan. 2. Anton melanggar norma hukum karena masih anak SD dan tidak punya SIM. 3. Ya, siswa itu melanggar norma kesusilaan karena teman perempuannya, jadi terganggu. Yang akan kami lakukan adalah menasihati dan menegurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi
apa namanya catatannya untuk norma agama, laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ya, usahakan kita berjamaah. Ya, karena kita seorang laki-laki. Ya, kalau kita berlari saja puluhan meter kuat, apalagi kalau tinggal jalan ke masjid, masa tidak kuat? Ya, siap laki-laki sholat berjamaah? Kurang terdengar, siap? Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Matahari. Bagus buat ya. Selanjutnya kelompok yang belum. Ini dulu. Nah, sekali lagi jawaban kalian semuanya bagus. Ya, bagus-bagus. Bisa menyebutkan contoh-contoh konkret dari norma agamanya ada. Ya, kesusilaannya ada, kesopanan juga ada. Kemudian kalian setuju tadi semuanya bahwa yang dilakukan Anto itu adalah salah, yaitu melanggar norma. Kemudian yang dilakukan oleh siswa laki-laki juga salah, ya, karena telah mengganggu. Apabila kalian menemukan hal seperti itu, kalian boleh menegurnya secara langsung, tapi secara baik-baik. Kemudian dinasehati. Kalau tidak berani, nah kalian bilang ke bapak atau ke guru yang lain, ya, biar nanti guru yang akan menyelesaikannya. Siap? 6C. Berikutnya, nah kita akan ice breaking dulu ya sebelum kesimpulan. Yang sebenarnya. Kanan. Baik, anak-anak hebat, kita sekarang tiba untuk kesimpulan tentang pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ya, tadi kalian telah belajar yang namanya tentang norma. Norma itu adalah aturan yang harus kita patuhi. Norma tadi ada berapa? 4. 1. Norma kesopanan. Kedua, norma agama. Betul. Yang ketiga, norma kesusilaan. Launan-nya. 4, norma hukum. Sebelumnya Bapak ingin mengapresiasi hasil kerja kelompok kalian semuanya bagus. Tepuk tangan buat. Ya, sekarang berdiri kayak tadi lagi. Cewek sebelah sini, zoom ya. Ya, silakan rasakan. Kemudian hujan rintik-rintik. Ya, nomor 1. Apabila, dengarkan ya, nanti kalian hanya menulis jawabannya saja. Apabila kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, norma yang kita langgar adalah norma. Ya kan, ditulis. Apabila kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka norma yang dilanggar adalah norma. Nah, jika kita sedang berjalan, kemudian melewati orang-orang, dan kita bilang permisi, berarti kita telah melaksanakan norma apa? Ada orang-orang nih, kita lewat, bilang permisi. Kalau orang Sundanya bilang punten. Berarti kalian melaksanakan norma. Alhamdulillah pembelajaran hari ini tentang norma ya telah kita laksanakan. Bapak berharap kalian semuanya bisa memahami dari norma dan juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk, belum pulang, mari kita baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, aku sudah rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti hati-hati pulang di jalannya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.